Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Krisna Maulana dari PGSD Penjas 5C. Di sini saya akan melanjutkan pematerian dari praktikum kesehatan, yaitu dari kedaruratan medis 2. Dan di sini saya akan membahas 4 poin penting yang perlu kita ketahui tentang penyakit-penyakit yang sering dialami oleh pada umumnya. Yang pertama adalah tentang demam, kedua kejang-kejang, ketiga epilepsi, dan yang terakhir adalah tentang pingsan. Yuk kita langsung simak saja videonya dan pemateriannya. Nah, kita langsung mulai saja ke pematerian pertama, yaitu tentang penyakit demam. Penyakit demam ini sering dialami oleh kalangan usia berapa saja, tapi yang paling tersering biasanya dialami oleh anak-anak usia dini karena masa mereka adalah masa yang sering bermain dan di mana usia mereka itu suhu tubuhnya rentan dan kadang tidak stabil karena cuaca. Yang membuat mereka sering bermain itu adalah yang menyebabkan demam itu sering terjadi karena cuaca yang tidak teratur. Biasanya hal-hal yang dialami mereka itu yang menyebabkan mereka demam itu adalah karena cuaca panas dan cuaca hujan, karena masa-masa mereka itu adalah masa-masa yang sangat sering bermain. Hal-hal yang sering dialaminya yaitu seperti panas atau panas dingin dan seperti yang lainnya lah yang menyebabkan demam itu terjadi. Demam merupakan bagian dari respon tubuh dalam mengatasi penyakit. Hal ini dikarenakan karena suhu tubuh yang tidak stabil yang disebabkan oleh respon tubuh yang tidak bisa merespon suhu tubuh atau mengatur suhu tubuh yang sangat tinggi. Dan beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah, yang pertama adalah dengan cara berikan kompres air hangat kepada anak, dan yang kedua adalah kompres dengan menyeka seluruh tubuh, bukan hanya di bagian dahi saja. Dan yang ketiga adalah banyak minum air putih. Ini sangat penting, selain melancarkan peredaran darah, air putih pun sangat berguna sekali untuk kesehatan tubuh kita. Yang ketiga adalah hindari pakaian berlapis atau air selimut tebal karena menghambat pertukaran suhu dengan udara. Dan yang terakhir, jika anak terlihat lemah atau sangat lesu, lebih baik segeralah bawa ke rumah sakit untuk ditangani secara lebih intensif. Nah, itulah penjelasan dari penyakit demam dan beberapa hal yang bisa dilakukan secara darurat. Kita lanjut ke pematerian kedua, yaitu tentang kejang-kejang. Kejang-kejang ini sebenarnya sudah tidak umum lagi ya, karena sering dialami juga oleh setiap kalangan. Dan karena kejang-kejang ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh kekakuan tubuh atau alat gerak akibat kontraksi dan atau relaksi otot yang tidak terkendali atau tidak stabil. Nah, penyebabnya itu dikarenakan epilepsi, hipoglikemi, keracunan, stroke, dan demam, juga infeksi ataupun yang lain-lainnya. Secara umum, kejang akan terhenti dengan sendirinya. Sebagai penolong tidak banyak yang dilakukan. Yang terpenting adalah jangan melawan kejang, jangan berusaha menyempal mulut, jangan bernapas, hindari dari bahaya di sekitar. Jadi kejang-kejang ini harus bisa menyesuaikan situasi atau kondisi pada saat dia sedang mengalami kejang-kejang. Karena jika dirinya itu mengikuti keadaannya sendiri, itu akan membuat kejang-kejang itu semakin parah. Nah, itu adalah beberapa hal yang mendasar penjelasan tentang kejang-kejang dan beberapa hal yang bisa diatasinya untuk kejang-kejang itu. Nah, kita lanjut ke pematerian ketiga, yaitu tentang epilepsi. Epilepsi ini adalah merupakan suatu penyakit yang dialami gangguan pada sistem saraf atau aktivitas sel saraf di otak yang terganggu. Nah, selain itu juga epilepsi juga bisa dikatakan terjadinya karena kekakuan tubuh. Jadi tubuh kita itu terasa kaku ketika bergerak atau melakukan beberapa aktivitas. Dan ini sangat berhubungan dengan kejang-kejang tentang yang sebelumnya tadi yang sudah saya jelaskan, karena
epilepsi ini hampir mirip menurut saya, dan penyebabnya itu dan penyakit ini adalah ditambah lagi hilangnya kesadaran. Dan gejala atau tanda yang dialami epilepsi itu adalah yang pertama adalah jatuh tiba-tiba, wajah dan leher sianosis. Ketiga adalah gerakan kejang otot, jadi otot itu seperti kejang-kejang tidak terkontrol. Dan 4 adalah mulut yang berbuih. Yang kelima adalah setelah kejang biasanya kelelahan, jadi setelah dia mengalami kejang-kejang, tubuhnya itu terasa lelah dan sangat lesu sekali ketika setelah mengalami kejang-kejang, apalagi ketika tubuh itu sedang memang tidak terkontrol baik. Nah, hal yang bisa kita lakukan dalam mengatasinya itu yang paling mendasar adalah yang pertama adalah kita tidak panik. Itu sudah jelas sekali ya dalam menghadapi segala penyakit apapun menurut saya. Dan yang kedua adalah pastikan keadaan kita atau ketika kita sedang menolong seseorang itu sedang dalam keadaan yang aman, dalam artian situasinya sangat memungkinkan dan sangat tidak ramai. Yang ketiga adalah jauhkan dia dari benda-benda yang tajam, benda yang keras, dan hal-hal atau benda-benda yang sangat berbahaya. Dan yang keempat adalah baringkan tubuhnya ke arah kanan atau kiri agar cairan dalam mulutnya bisa keluar dan tidak masuk ke jalan penapasannya atau ke jalan napasnya. Dan jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut anak selama kejang-kejang itu berlangsung. Kondisi ini dapat menghambat jalannya pernapasan. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang sangat itu akan mengakibatkan pernapasan itu tidak berjalan disebabkan karena suatu benda yang dimasukkan ke dalam mulut seorang anak, baik itu adalah niat untuk menolong atau apapun itu. Tetapi saat dalam kejang-kejang itu sangat parah, jangan pernah gunakan atau menggunakan cara itu karena itu dapat mengganggu. Dan yang selanjutnya adalah selama dan setelah kejang berakhir, anak mungkin akan ketakutan dan bingung dengan kondisi yang dialami. Dan saat itulah cara kita sebagai penolong atau sebagai orang tua atau sebagai guru yang mengajarnya, tenangkan dia, buat kondisi dia merasa aman, tentram dan damai. Itu akan membantu meringankan kondisi dia dan situasi di situ. Nah, itulah beberapa hal penjelasan tentang epilepsi. Gejala dan penyebabnya sudah dijelaskan, dan beberapa hal yang mendasar yang bisa kita lakukan ketika epilepsi itu terjadi, baik ketika kita yang mengalami ataupun ketika kita yang menolong seseorang. Nah, materi yang terakhir adalah tentang pingsan. Pingsan ini sudah menjadi umum ya, karena hal ini sering dialami oleh setiap orang dan penyebabnya itu berbagai macam. Pingsan ini sebenarnya adalah hilangnya kesadaran yang disebabkan oleh peredaran darah yang tidak lancar menuju otak. Jadi penyebab atau gejala pertandanya itu bisa dilihat dari keadaan situasi tubuh diri kita ataupun ketika kita melihat keadaan situasi tubuh orang lain. Yang jelas sih sudah terlihat ya, biasanya seperti biasanya ciri-cirinya adalah lemas, keluar keringat dingin, selalu menguap, kurang respon, denyut nadi lambat, dan perasaannya selalu linglung ataupun pandangannya itu berkunang-kunang tidak jelas. Nah, hal-hal ini memang sering kita lihat ya di manapun, dan disebabkan kenapa itu gejalanya dan pertandanya itu bisa kita lihat, itu bisa disebabkan karena kelelahan saat melakukan aktivitas, kelelahan dalam berpikir, ataupun kelelahan saat kita berjalan atau sedang melakukan aktivitas di suatu teriknya matahari yang sangat panas ya. Itu yang sering dialami oleh orang-orang yang menyebabkan gejala itu terjadi dan akhirnya pingsan. Dan hal-hal yang bisa kita lakukan adalah ketika kita mengalami pingsan atau ketika kita menolong orang yang pingsan adalah bawa penderita ke tempat yang aman dan segar. Baringkan penderita bila pucat, tungkai ditinggikan. Periksa respon penderita agar kita mengetahui keadaannya lebih lanjut. Longgarkan pakaian yang mengikat, jauhkan dari keramaian,
Bila pulih, serahkan posisi recovery. Beri minum bila penderita sudah bisa duduk dan nyaman. Dalam artian keadaan pingsan ini jangan sampai kita membuat orang atau diri kita ketika kita pingsan itu dalam keramaian, karena hal ini menyebabkan situasi diri kita atau orang yang kita tolong itu tidak aman dan tidak bisa mengambil udara segar yang lebih baik karena terlalu dalam kerumunan. Hal inilah yang membuat kita sering sulit untuk menyembuhkan diri kita yang baik ketika kita pingsan, ketika kita ditolong orang ataupun sebaliknya. Hal itulah yang salah yang sering terjadi, karena seringnya ketika ada yang pingsan itu terlalu banyak orang yang berkerumun melihat orang yang pingsan itu, dan itu tidak boleh seharusnya, karena kan agar tidak menghalangi udara yang masuk terhadap orang yang pingsan itu. Menurut saya pribadi itu seperti itu. Nah, itulah beberapa hal yang saya sampaikan dari beberapa materi kedaruratan medis 2. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.